Smart listeners, sebagian sekolah di beberapa daerah yang sudah zona hijau mulai memberlakukan pertemuan melalui tatap muka. Tentunya dengan protokol kesehatan yang konsisten dilaksanakan. Tetapi ternyata setelah lebih setahun anak-anak kita melakukan pembelajaran dari rumah, salah satu keluhan terbesar orang tua yang saya dapatkan pada saat mengisi webinar adalah anak-anak yang terlihat keasikan bermain games online dan tidak terlalu menyukai proses belajar. Padahal orang tua tentunya berharap anak dapat menyerap ilmu lebih banyak lagi pada saat pertemuan tatap muka. Apalagi ketika pada pembelajaran online, anak-anak banyak yang tidak memahami pelajarannya. Nah, untuk membuat anak hobi dan ketagihan belajar, maka kita perlu memahami apa saja pondasi dasarnya. Pondasi dasarnya berupa memiliki persepsi positif, memahami cara belajar anak, memahami kepribadian anak, dan memiliki mindset yang tepat. Setelah anak memiliki mindset yang tepat, langkah selanjutnya adalah bagaimana menjadikan anak percaya diri. Kok percaya diri? Apa hubungannya dengan membuat anak keranjingan belajar? Smart listeners, percaya diri atau dalam keseharian kita kenal dengan istilah PD merupakan pondasi penting agar anak suka belajar. Bagaimana mungkin seseorang menyukai sesuatu jika tidak memiliki rasa percaya diri? Demikian pula dengan belajar. Percaya diri membuat anak memiliki keyakinan tentang apa yang dilakukannya. Ia merasa yakin dan mampu mengerjakan tugasnya, tanpa tergantung dengan kita sebagai orang tuanya atau mungkin guru dan temannya. Sebelum saya lebih dalam membahas bagaimana membangun percaya diri pada anak, pemahaman yang justru perlu diluruskan itu adalah pada definisi belajar itu sendiri. Saya ambil definisi dari dua ahli tentang definisi belajar. Menurut Maskuri Abdillah, belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan menurut Abin Syamsuddin, belajar adalah suatu perbuatan yang menghasilkan perubahan perilaku dan pribadi. Smart listeners, jadi dari pengertian ini kita bisa melihat ternyata bukan ranking 1 ataupun nilai rapot yang membanggakan tujuan dari anak-anak kita bersekolah sebagai lembaga pembelajaran formal. Jika orang tua ataupun guru masih memiliki mindset seperti ini, maka yang terjadi adalah anak dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai terbaik. Dan pada saat pembelajaran online selama 1 tahun sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak kita akhirnya banyak yang mencontek jawaban di Google. Terlepas mereka mengerti atau tidak, yang penting tugas kumpul, yang penting mereka tidak ditegur oleh guru, yang penting nilai mereka baik. Adalah hal yang menyedihkan ketika anak saya tidak memahami suatu pelajaran. Dia berusaha belajar dengan keras, dia berusaha memahaminya, dan berkali-kali dia berusaha, tapi anak saya seakan menemukan jalan buntu karena dia memang tidak mengerti tentang materi tersebut. Akhirnya dia tidak bisa mengerjakan tugas sekolahnya. Sampai suatu ketika anak saya ditegur oleh gurunya, mengapa tidak mengumpulkan tugas sekolah? Jawaban anak saya sangat simpel, karena dia memang tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya, dan anak saya bersikeras tidak ingin mencontek sesuatu hal yang dia tidak mengerti. Tetapi kepercayaan diri anak saya seakan hancur terhadap nilai suatu pembelajaran ketika gurunya menyatakan bahwa yang paling penting adalah anak saya bisa menyetor tugas agar guru bisa menilai. Walau dari manapun caranya dia mendapatkan jawaban tugas tersebut. Smart listeners, jujur dada saya merasa sesak ketika dengan lugas anak saya menyimpulkan pendapat gurunya terhadap kesulitan belajar yang dialaminya. Yaitu artinya saya dibebaskan mencontek, saya diizinkan untuk tidak jujur.
dan menghalalkan segala cara. Yang penting mendapatkan nilai yang baik. Smart listeners, ini adalah sekelumit keresahan saya. Ketika arti belajar di sekolah hanya definisikan sebagai ajang meraih nilai tertinggi, maka akan banyak karakter baik anak yang akan tergerus. Bukankah fitrah belajar itu adalah proses perubahan manusia untuk menjadi lebih baik pada cara berpikir, cara merasa, cara bertindak, sehingga menjadikan seorang manusia sebagai pribadi yang unggul dalam menikmati setiap proses pembelajaran dan pengalaman yang menyertai proses tersebut. Sehingga smart listeners, suatu kegagalan pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi seorang anak. Bagaimana dia tetap bersemangat untuk bangkit, mencoba dan berjuang kembali untuk menjadi manusia yang tangguh dalam mengarungi pertarungan kehidupan yang sebenarnya.